Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online sore hari ini di tanggal 11 Oktober tahun 2020. Mari kita mau bersama-sama melayani Dia, kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan yang di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengangkat pujian Bapakku datang, menyanyi haleluya, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sore hari ini kita datang kepada Dia. Kita mengingat kembali akan kasih dan kemurahan-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Kita menyadari akan kemurahan anugerah-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan mau datang sore hari ini sujud menyembah Dia, Allah yang begitu mengasihi kita. Tidak ada yang dapat kita bawa, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan sore hari ini, selain kita bawa hidup kita, segenap seluruh kehidupan kita, itu kita boleh memuji dan mengagungkan Dia, Allah yang luar biasa, ajaib perbuatannya, hebat perbuatannya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Angkat pujian ini terus lagi sambil kita rasakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita, sehingga ada hati-hati sore hari ini yang boleh mengucap syukur buat kehebatan kuasa-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Lagi angkat pujian ini, Bapakku datang. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kau hebat luar biasa Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapakku datang, kami menyembah Engkau. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Amin. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu lagi ku nyanyi haleluya. Amin. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Perbuatanmu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Oleh sebab itu layaklah Engkau kami sembah sore hari ini. Layaklah Engkau Tuhan menerima korban ucapan syukur kami sore hari ini. Buat kehebatan kuasa-Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau masih ada di dalam hidup kami, dan kami masih boleh ada di dalam Engkau Tuhan sore hari ini. Inilah perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Hebat kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami masih boleh Tuhan ada di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa buat kami semua Tuhan. Mari Tuhan Yesus, bawa kami semua untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Allah yang kudus, menyembah Engkau Allah yang suci Tuhan. Oleh sebab itu layakkan kami, kuduskan kami untuk lebih jauh lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Kau ada bersama-sama kami dengan kami sore hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita punya Allah yang luar biasa. Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber yang memampukan kita untuk kita boleh melangkah. Saat sore hari ini, apakah engkau sedang lemah? Apakah engkau sedang tidak berdaya? Pujian ini katakan, Allah sumber kuatku. Mari datang kepada Dia, Allah sumber kekuatan itu. Dia akan memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Haleluya. Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi,
hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya lagi. Hanya Kau milikku di surga, amin, amin. Hanya Kau milikku di surga, haleluya, haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Allah sumber kekuatan kita untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang takut? Pujian ini dikatakan, bila engkau takut, pandanglah kepada Dia. Haleluya, Allah yang luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung dan lembah lagi. Bila takut membayang, amin, amin. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung dan lembah lagi. Bila takut membayang, amin, dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung dan lembah. Haleluya. Dengan
dengan kuasa Roh Suci, naik kita lebih tinggi, lewati gunung, lewati lembah persoalan kita. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita melewati badai hidup persoalan kehidupan kita. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, Dia yang akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lagi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Amen. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amen. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup menopang kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan memegang dengan tangannya yang kuat dan perkasa. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima roti kehidupan yang akan mengisi kembali kehidupan kita sore hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin.
Biarlah sore hari ini Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi hari-hari ke depan yang akan semakin sulit. Biarlah kita mengandalkan Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru setiap hari dan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. 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 Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, lagi Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Amin. 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 Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Haleluya. Haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Haleluya. Sejauh langit, haleluya, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita nyatakan di hadapan Tuhan sore hari ini bahwa benar-benar Allah lah kekuatan kita dalam kita menghadapi persoalan kehidupan kita, badai hidup di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau mengandalkan Dia sore hari ini, menjadikan Dia sumber kekuatan kita, menjadikan Dia Allah yang menjadi pengharapan dan pegangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Angkat pujian ini, nyatakan di hadapan Dia bahwa benar-benar Tuhan adalah kekuatan kita semua. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami tidak goyah Tuhan saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Amin, amin, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan, kekuatan kami. Sungguh Engkau sukacita kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau. Hanya Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan memenuhi kami dengan kasih-Mu. Engkau yang akan memenuhi hidup kami dengan sukacita-Mu Tuhan Yesus, yang begitu besar dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang akan terus menguatkan hati dan kehidupan kami untuk kami melangkah lalui hari-hari kami ke depan yang bukan semakin baik tetapi semakin sulit Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Ketika kami lemah, Kau yang akan memegang tangan kami. Kau yang mengangkat kami Tuhan, menguatkan kehidupan kami untuk kami tetap memandang Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah apa yang kami sudah berikan kepada Engkau, pujian penyembahan kami sore hari ini boleh menyenangkan hati Engkau, menyukakan hati Engkau Tuhan Yesus, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati dan hidup kami untuk menerima kembali Tuhan firman-Mu, untuk kami boleh mendengar dan menerima kembali suara-Mu yang akan membentuk dan memperbaiki kehidupan kami, membaharui hati-hati kami yang saat ini mungkin lemah, memperbaharui hati-hati kami yang mungkin saat ini kering, memperbaharui kembali hati-hati kami yang mungkin sedang terluka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami butuh Tuhan, kami perlu jamahan-Mu yang akan kembali membalut setiap luka-luka hati, yang akan kembali menguatkan hati-hati yang lemah Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu sore hari ini. Roh Kudus bekerja, berkati urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang disampaikan itu benar-benar Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu. Buat kami semua umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, menyiapkan hati dan kehidupan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2020. Puji Tuhan, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua ada di dalam kasih setia Tuhan. Walaupun mungkin firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini akan semakin jahat dan hari-hari ini tidak akan menjadi lebih baik, ya, secara lahiriah tidak akan menjadi lebih baik. Dan kita bisa melihat di dalam perkembangan atau pergerakan zaman hari-hari ini, baik secara nasional maupun internasional, semuanya semakin tidak baik. Ya, semua semakin tidak baik. Apakah kita menjadi orang-orang yang pesimis di dalam menghadapi situasi seperti ini? Ya, bukan kita menjadi pesimis, bukan kita menjadi orang-orang yang harus merasa tertindas, tetapi kita adalah orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Ya. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya beri judul rahasia mendapat jawaban Tuhan. Haleluya. Ya. Rahasia mendapat jawaban Tuhan.
kita lihat hari-hari ini kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Nah, sebab itu kita harus punya satu keyakinan, satu pegangan yang cukup kuat sehingga kita bisa tetap ada di dalam sukacita. Mari sama-sama kita buka dulu Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita membaca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, 15, maksud saya Injil Yohanes 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mengatakan ada sebagian yang sangat-sangat menyukakan hati kita. Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak ada hal yang lebih menyukakan ketika kita minta sesuatu dan kita menerima. Terlebih ini adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Dan kalau kita membaca satu ayat dulu sebelum kita lanjut di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-11. Matius pasal 7 ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Dia memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan adalah pemberi yang terbaik, Bapak Ibu. Tuhan senang memberi kepada orang yang meminta kepadanya. Kita bisa melihat pernyataan Tuhan Yesus bahwa Ia akan memberikan, bahkan tadi Yohanes 15 katakan, segala apa yang dikehendaki, apa yang kita kehendaki, kita akan terima. Artinya orang percaya punya hak khusus dalam hal meminta kepada Tuhan. Ya, kita punya hak khusus meminta kepada Tuhan dan dijanjikan kita akan menerima. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagian orang sepertinya bermasalah dengan permintaannya kepada Tuhan. Ya. Berdoa tapi tidak mengalami apa yang dia minta. Sehingga tidak sedikit orang mulai bertanya-tanya, mengapa doanya belum atau tidak dijawab Tuhan? Ya. Kenapa kok doa saya belum dijawab Tuhan? Nah, sebagian orang untuk menghibur atau menguatkan hatinya, dia mulai berpikir atau dia menerima sebuah konsep bahwa oh, Tuhan memberikan jawaban ya atau tidak atau tunggu. Jadi ketika jawaban permintaannya ini masih gantung, ya kemungkinan masih dalam kategori tunggu. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah memang ada opsi tunggu dari Tuhan? Ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Coba kita baca dulu di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Tuhan mengajar murid-muridnya untuk to the point saja.
Kalau ya, ya iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan setengah ya, setengah tidak. Kalau martabak setengah keju, setengah coklat enak. Tetapi kalau sikap kita setengah ya, setengah tidak, itu tidak ada. Selebihnya dari si jahat. Ya. Nah, kalau Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berkata ya atau tidak, kita percaya bahwa Allah juga punya sikap ya atau tidak. Karena selebihnya dari si jahat. Di dalam hal menjawab doa kita juga dia hanya punya pilihan ya atau tidak. Tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, yakinlah bahwa doa itu dijawab. Ya atau tidak. Tidak ada yang lain. Nah, prinsip ini harus kita pahami supaya kita jangan diombang-ambing oleh perasaan kita, oleh keraguan-raguan kita, ya, mengharapkan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan, harap-harap cemas. Tuhan tidak pernah memberikan pengharapan palsu. Apa itu? PHP. Dia bukan pemberi harapan palsu. Ya, digantung-gantung, tidak. Dia pasti kasih jawaban yang tegas. Ya atau tidak. Nah, satu ayat lagi kita baca di dalam 2 Korintus, ya. 2 Korintus pasal 1, maaf. 2 Korintus pasal 1. Kita membaca ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Ya. Ayat 20 katakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, kalau tadi Matius 5 ayat 37 katakan bahwa tidak ada pilihan lain selain ya dan tidak. Surat Korintus yang kita baca tadi, surat kepada Korintus yang kita baca tadi, Paulus menekankan bahwa di dalam Kristus hanya ada ya atas segala janji Allah bagi kita. Ya. Ini bukan cuma berbicara tentang keselamatan, tetapi segala janji Allah. Apa janji Allah? Janji pemeliharaan, janji penyertaan. Ya. Alkitab ada yang memeriksa dan mendapatkan bahwa kata jangan takut itu ada 365. Ya. 365 kali Alkitab mencatat jangan takut, ya. Dihubungkan dengan jumlah hari dalam setahun, berarti dalam setahun itu kita tidak perlu takut. Ada janji Allah yang begitu kuat dan kita berhak atas janji itu karena Kristus. Tadi kan baik-baik, karena Kristus, ya. Nah, dengan begitu bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita cuma punya satu opsi, satu pilihan, yaitu ya bagi semua janji Allah. Hanya ada satu. Itu sebabnya firman Tuhan tadi katakan, apa saja yang kamu kehendaki akan kamu terima.
Sebab kalau ada opsi tidak, berarti tidak semua yang kita kehendaki kita terima. Wah, masa sih begitu? Sebegitu pedenya ke kita. Ini firman Tuhan. Kita tidak bisa membatasi firman Tuhan berdasarkan pemahaman dan pengalaman kita. Kalau kita pernah berdoa lalu tidak mendapatkan apa yang kita doakan, jangan ukur kebenaran firman Tuhan berdasarkan pengalaman itu. Firman Tuhan katakan bahwa Kristus itu ya bagi semua janji Allah. Ya, kenapa? Karena Kristus adalah pendamaian antara kita dengan Allah. Ya. Karena Kristus adalah damai sejahtera antara kita dengan Allah. Hidup di dalam Kristus itu memungkinkan saudara dan saya memiliki kepastian dalam atau bagi atas semua janjinya Allah. Nah, itu sebabnya kita memiliki hak khusus itu tadi. Hak khusus atas respon positifnya Allah terhadap doa, terhadap permohonan, terhadap permintaan kita. Ya, kalau kita mencontoh gayanya siapa itu yang ada di Indonesian Idol, ya, Anang. Kalau yang penampilnya atau pesertanya oke, dia bilang, aku sih yes. Ya, aku sih yes. Kalau tampilannya bagus, aku yes. Saya yes. Ya. Ya. Juri-juri yang ada di yes dari saya. Ketika kita datang berdoa, kita datang meminta kepada Tuhan, apapun yang kita tampilkan, kita bawa kepada Tuhan, yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan kasih jawaban apa? Aku sih yes. Ya. Aku sih yes. Di dalam Kristus hanya ada ya. Dalam Kristus hanya ada ya. Boleh bingung? Ya. Dengan begitu kita bisa melihat ada dua jenis doa. Ada dua jenis doa yang dinaikkan oleh orang kepada Allah, kepada Tuhan. Yang pertama adalah doa yang dijawab oleh Allah dengan ya, atau dia mendapat respon positif dari Tuhan. Dan sebaliknya yang kedua adalah doa yang tidak dijawab, alias no response. Tidak ada respons dari Allah. Nah, kita tahu bahwa Allah hanya merespon kepada siapa, kepada apapun itu yang berkenan kepada Dia. Jadi segala sesuatu yang berkenan di hati Allah pasti Dia akan yes. Ya. Dengan kata lain, seharusnya doa-doa kita sebagai orang percaya adalah doa yang setiap doa kita adalah doa yang direspon ya oleh Allah, sehingga kita terima apa yang kita minta. Lalu bagaimana kok doa saya kan nggak semua doa Pak Pendeta dijawab oleh Tuhan? Siapa bilang? Itu kan karena pengalaman kita yang mengatakan demikian. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa seperti misalnya Habil dan Kain. Habil memberikan persembahan dan Allah mengindahkannya, sementara persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Artinya apa? Allah
merespon positif apa yang dibuat oleh Habil. Allah berkenan kepada apa yang dinaikkan oleh Habil. Tetapi sebaliknya dia tidak merespon, tidak berkenan. Dengan kata lain, dia menolak apa yang diberikan oleh Kain. Doa kita juga demikian. Kalau doa kita adalah doa yang berkenan kepada Allah, maka dia akan respon. Tetapi Allah bukan hanya merespon persoalan-persoalan yang kita naikkan, sehingga tidak sedikit orang mulai belajar bagaimana caranya berdoa. Beginilah, begitulah. Harus begini, harus begitu. Allah tidak merespon persembahan. Ya. Allah bukan merespon benda yang kita kasih kepada Allah. Allah tidak pernah merespon persembahan yang kita kasih, tapi Allah merespon orang yang memberi persembahan. Allah merespon orang yang berseru kepada Dia. Allah merespon orang yang berdoa, bukan merespon apa yang dia minta. Kalau dia positif kepada saya, dia positif kepada Anda, maka apapun yang kita naikkan itu adalah hal yang positif di mata Allah. Karena doa ini adalah hubungan. Sekali lagi, persoalan antara kita dengan Allah selalu persoalan hubungan. Yesus mati di kayu salib supaya hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Supaya kita bisa terkoneksi langsung dengan Allah. Ya. Supaya kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Doa adalah hubungan. Nah, ketika orang percaya berdoa, maka Allah merespon. Dan responnya tentunya sekali lagi hanya Dia tujukan kepada anak-anaknya. Responnya hanya diberikan kepada anak-anaknya. Dan kalau kita mengerti bahwa jawaban ya atau respon positif Allah itu merupakan tanda adanya hubungan antara Allah dengan anak-anaknya. Ya. Hubungan kita dengan Allah bukan perkara masalah kita punya jabatan sebagai pendeta, sebagai pelayan, sebagai orang-orang yang aktif di gereja, bukan. Tetapi tanda hubungan kita dengan Allah adalah bagaimana Allah merespon hidup kita. Karena tidak semua persembahan, tidak semua doa, tidak semua nyanyian diberikan oleh orang dan Allah berkenan. Dia hanya berkenan kepada pemberian, persembahan, permohonan anak-anaknya. Jadi kalau Allah menjawab, Allah merespon, Dia merespon hanya kepada anak-anaknya, berarti itu tandanya kita adalah anak-anak Allah. Nah, jadi ketika doa adalah hubungan, berarti ini terkait dengan Dia, dengan Allah. Maka pengabulan doa atau apa yang Allah berikan kepada kita tentunya tidak terlepas dari cara pandang Allah terhadap kita. Ini tidak terlepas dari cara pandang Allah atau pemikiran Allah tentang kita dalam standar kebenarannya. Dia tidak memberikan sesuatu kepada kita supaya kita senang, supaya kita merasa hebat. Tidak. Tidak sedikit orang meminta kepada Tuhan lantas berpikir bahwa
karena dia istimewa di hadapan Tuhan. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan, tetapi istimewa supaya kita hidup di dalam rencananya. Jadi kalau Allah merespon doa kita, tentunya ini tidak lari dari rancangannya. Itu sebabnya Allah hanya merespon anak-anaknya yang mengenal Dia dan mengerti rencana Tuhan atas hidup orang percaya. Kalau saudara dan saya masih beranggapan bahwa rencana Tuhan adalah supaya saya hidup senang bahagia di dunia ini, Anda keliru, saya keliru. Oh bukan, kita bukan dilarang untuk bahagia Bapak Ibu. Ya. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Orang-orang yang mencari Tuhan tentunya juga Tuhan akan bikin senang. Tetapi bukan itu yang Allah rancangkan atas hidup manusia. Semuanya dikembalikan kepada rencana Allah bahwa kita harus disempurnakan, kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita membaca lagi ayat yang tadi kita sebagai ayat pokok kita di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 tadi, ya. Kita akan melihat ada beberapa hal yang penting untuk kita pertimbangkan. Apa itu? Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi kita bisa lihat di sini siapa yang akan dijawab, Tuhan. Ya. Perhatikan ada beberapa statement dari Tuhan Yesus. 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi yang meminta ini adalah orang yang tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau orang tinggal di dalam Kristus, firman-Nya tinggal di dalam Kristus, maka jalan pikirannya pun akan sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Maka permintaannya pun akan sesuai dengan konteks kehidupannya di dalam Tuhan. Ya. Jadi ketika Allah mengabulkan permohonannya, ini terkait sekali bahwa kita ada di dalam sebuah ikatan, bahwa kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Yang kedua, disebutkan di situ, ya, mintalah dan apa saja yang kamu hendaki kamu akan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Segala permintaan kita akan dikabulkan dalam konteks permintaan yang akan mempermuliakan Bapa. Ayo kita mulai jujur kepada diri kita sendiri. Apa yang kita minta kepada Tuhan, apakah itu mempermuliakan Bapa atau tidak? Kalau itu akan mempermuliakan Bapa, pasti dikasih. Pasti kita terima. Ya, pasti kita terima. Bapa dipermuliakan di dalam permintaan kita. Bapa dipermuliakan dan selanjutnya dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya. Bapa dipermuliakan ketika kita berbuah banyak. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan tentunya adalah terkait dengan hal-hal selain
itu permintaan dari hasil hubungan kita dengan Allah dan firman-Nya. Lalu permintaan itu juga permintaan yang pada akhirnya mempermuliakan Allah dan juga membuat kita menghasilkan buah. Ya. Segala yang kita minta kepada Tuhan akan diberikan kalau itu akan menghasilkan buah. Kalau kita minta untuk jadi orang kaya, dan kenyataannya banyak orang kaya semakin kaya bukan semakin baik, semakin pelit, semakin khawatir. Ya. Oh tapi dikasih, ya persoalannya adalah apa semua yang kita minta dan kita dapatkan itu berarti karena dikasih Tuhan? Kan tidak. Ya. Tetapi intinya adalah apa yang Tuhan kasih itu akan membuat kita berbuah banyak. Dan yang berikutnya, yang keempat yang di dalam hal jawaban doa ini, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Ya. Kita harus belajar dulu menjadi orang Kristen tuh, bahwa kita menjadi murid-murid Tuhan. Apa itu murid? Ya. Apa itu murid? Nah, nanti belajar bagaimana Tuhan menginginkan murid-muridnya mengikut Dia. Ya. Mengikut Dia. Pada murid-murid itu Tuhan juga bilang tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya. Oh, itu jadi murid itu nggak enak, tidak selalu menyenangkan. Ya. Doa yang dinaikkan orang yang dijawab Tuhan adalah satu, bahwa kalau kita terima maka itu menjadi tanda bahwa kita adalah murid-muridnya. Bisa jadi doa itu hanya diberikan, permintaan itu hanya diberikan kepada murid-muridnya, dan sebaliknya juga orang yang menerima dari Tuhan hidupnya akan semakin menjadi murid Tuhan. Kalau dia menjadi murid, maka dia akan belajar kepada gurunya, semakin mirip, semakin serupa. Haleluya. Ya. Jadi mari kita melihat bahwa ketika kita berdoa, kita harus bisa memahami sebetulnya kehendak Allah itu dalam hidup kita apa. Kalau kita memahami, maka kita akan minta yang dikehendaki Allah, dan Allah pasti akan berikan kepada kita. Kita tidak meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah mengendaki anak-anaknya meminta, dan Dia akan memberikan kepada kita. Tetapi kenyataan ini bukanlah persoalan minta dan dapat. Saya minta rumah, Tuhan kasih, puji Tuhan. Saya minta pekerjaan, Tuhan kasih. Ya, karena kalau kayak cuma persoalan minta dapat, enggak, ini bukan cuma pengalaman orang Kristen saja, Bapak Ibu, bukan cuma pengalaman orang dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak, yang orang ateis juga meminta sesuatu ya juga bisa dapat. Minta sama siapa ya kita nggak tahu. Ya. Nah, di dalam doa orang percaya berhubungan dengan Allah sebagai Bapa. Dari semula Allah menciptakan manusia itu, Allah menginginkan keintiman dengan ciptaannya ini. Ya. Supaya bisa intim, supaya bisa dekat, supaya bisa tetap bersekutu, berhubungan, kita diciptakan sesuai dengan rupa dan gambarnya. Dan
Tapi memang karena dosa kita jadi terbuang. Nah, ini kita mau dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi supaya semakin serupa dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi Allah menanti orang-orang yang punya pemikiran seperti itu meminta kepada Dia. Dia tidak sabar untuk memberikan sesuatu kepada kita yang memang ingin memenuhi kehendak Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya ya, ini jadi satu rahasia karena ketika kita berpikir ada cara yang tertentu yang membuat Allah mau memberikan kita apa yang kita minta. Apakah ada yang berkata, oh doanya tengah malam, ada yang berkata doanya harus berlutut. Ya, kita mau jungkir balik pun, kalau kita bukan anak Allah, bukan anak-anak Allah, Dia tidak berkenan. Kita mau doa tengah malam, mau doa kapanpun, mau doa di tengah hutan, kalau kita bukan orang-orang yang mau disempurnakan di dalam Dia, Allah tidak pernah akan menjawab. Dia tidak akan pernah merespon orang-orang seperti itu. Tetapi kita yang sudah menjadi milik Kristus, karena kita sudah ditebus dan kita sudah diperdamaikan, kita boleh panggil Dia Aba, Bapa. Maka kita akan dikenan oleh Allah. Tetapi kita harus memahami bahwa konteks hidup kita adalah tinggal di dalam Dia. Ya. Konteks hidup kita adalah Bapa dipermuliakan. Konteks hidup kita adalah supaya kita berbuah. Konteks hidup kita adalah supaya kita hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, kita harus jalani sebagai murid-muridnya. Simpulan apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan sore hari ini? Jawaban Tuhan adalah hak istimewa khusus orang percaya. Ya. Dan jawaban Tuhan bukanlah soal mendapatkan apa yang diminta, tetapi lebih sebagai bentuk respon kepada anak-anaknya. Jadi pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, Tuhan tidak memiliki opsi ragu-ragu dalam menjawab doa orang percaya. Pasti, ya. Gimana kalau tidak dijawab? Berarti doamu tidak terkategorikan sebagai doa anak-anak Tuhan. Nah, hidup di dalam Kristus memungkinkan seseorang memiliki kepastian atas semua janji Allah. Dengan demikian, doa orang percaya pasti dikabulkan Allah. Pasti dikabulkan Allah. Kesimpulan apa lagi yang kita bisa ambil? Bahwa pengabulan doa menjadi bagian proses hidup orang percaya, Bapak Ibu. Ya, di dalam atau sesuai dengan kehendak Allah. Nah, respon Allah diberikan kepada anak-anaknya dalam rangka pembentukan karakter kita supaya menjadi serupa seperti Kristus. Ayo, kita melihat, kita introspeksi ke dalam diri kita, apakah doa kita hanya untuk memenuhi keinginan atau kehendak kita pribadi, keperluan-keperluan kita. Kita tidak terlalu peduli dengan apa yang Allah inginkan kepada kita. Ya. Lalu kalau kita berdoa dan tidak dapat, apa yang kita pikirkan? Oh, Allah belum menjawab. Oh, Allah bilang tunggu. Ya, pastikan kita tidak membuat PHP kepada diri kita sendiri. Pastikan bahwa kita memang mendapat
jawaban dari Allah. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah kita menyadari bahwa jawaban doa itu tidak terlepas dari apakah kita tetap hidup di dalam atau justru kita ada di luar dari Kristus dan firman-Nya. Ya, jadi jangan kalau kita berdoa dan tidak mendapatkan jawaban, kita harus cepat-cepat berpikir, saya ini masih di dalam Kristus atau tidak? Jangan kita bangun berbagai macam alibi. Oh, ini proses dari Tuhan. Ya. Oh, ini proses dari Tuhan. Ya iyalah, orang kita minta benda kok minta mobil. Ya. Kita mintanya kekayaan, kita mintanya yang jasmani kok dari Tuhan. Kita akan diketawain oleh orang-orang ateis. Mereka nggak punya Tuhan, tapi mereka bisa dapatkan apa yang mereka inginkan. Harusnya kita berbeda. Mereka tidak bisa dapatkan damai sejahtera dengan Allah, hubungan dengan Allah, hidup menjadi seperti Kristus. Kita punya, dan kita lebih dari itu. Ya. Pertanyaan yang keempat yang perlu kita renungkan adalah saat berdoa, apakah ada kesadaran bahwa sejatinya kita ini sedang masuk dalam proses pembentukan karakter menuju seperti Kristus. Jadi bukan persoalan minta-meminta ya. Sehingga doa kita bukan lagi jadi sarana untuk meminta segala sesuatu yang kita inginkan atau butuhkan, sebagaimana orang pada umumnya. Yuk, kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita bertumbuh sehingga kita disempurnakan oleh Dia. Ayat terakhir di dalam surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang sering kita baca. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B saja. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya, kenapa? Karena itu bisa mengubahkan kehidupannya. Sangat besar kuasanya. Ini bukan cuma berbicara saya minta hujan turun, bukan. Ya. Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang Elia, dia bisa suruh hujan berhenti, suruh hujan turun. Ini bukan perkara Elia bisa suruh hujan berhenti, bukan. Tetapi ada yang mau dia tunjukkan dalam konteks kehadiran Allah pada masa itu. Makanya dia diikutin. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan dan kita memang adalah orang benar di mata Tuhan, benar pikirannya, benar cara pandangnya, benar statusnya, benar area kehidupannya, benar tujuan hidupnya, apapun yang saudara minta, apapun yang saya minta, Dia pasti berikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kami Bapa, Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu sehingga kami punya hubungan yang khusus dengan Engkau. Sehingga ketika kami meminta, Engkau akan menjawab. Ketika kami meminta, Engkau akan memberikan. Karena Engkau mengerti bahwa kami meminta apa yang Engkau ingin berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, ketika kami memutuskan menjadi anak-anak-Mu, ajar kami untuk mengerti isi hati Bapa. Apa yang Engkau inginkan untuk kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami mau kerjakan. Biarlah ini semua
sesuai dengan rencana-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Bukan rencana secara lahiriah, tetapi rencana-Mu bahwa kami akan menjadi serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan, Engkau mendapati kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu, manakala kami mengangkat suara kami, manakala kami memberikan persembahan kami, manakala kami melakukan apapun kepadamu, Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Berkati kiranya umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Biarlah kami mengalami proses yang benar di dalam Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu akan membuat kami juga Tuhan diubahkan menjadi seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demikian juga semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya ini menjadi sebuah pencerahan bagi kami untuk kami bisa memandang Engkau dengan cara yang benar. Memandang hubungan kami dengan Engkau dengan cara yang benar. Bahkan ketika kami meminta kepadamu, kami juga meminta dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati umat-umat-Mu di dalam setiap kehidupannya, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, semuanya Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan segala apa yang dibutuhkan untuk mereka disempurnakan. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan lawati, yang susah Tuhan berikan kekuatan, yang lemah Tuhan mampukan untuk bangkit di dalam kehidupan ini. Ya, setiap jalan-jalan yang tertutup, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu untuk mereka bisa melihat tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pemeliharaan Tuhan ada di atas kami semua. Dan akhirnya kami mau sudahi ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Tapi kami juga mau berdoa bagi tetangga-tetangga kami, depan, belakang, kanan, kiri kami. Kiranya semua Tuhan lawati dengan segala berkat-Mu. Berkati bangsa negara kami, pemerintah dari pusat, daerah, di kota, bahkan di camat, lurah, RT, RW yang ada. Tuhan berkati. Berkati masyarakat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga aparat keamanan TNI Polri yang ada. Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala kepikiran kami, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Akhiri ibadat kami. Sekarang saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.